Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Susanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Syahkuala. Di sini pada hari ini tanggal 5 Oktober 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran pada materi norma dan keadilan di kelas 7 SMP Negeri 10 Banda Aceh. Kepada dosen penguji, saya berharap kritik dan sarannya dalam video saya ini. Berikut videonya. Apa kabarnya anak-anak itu semua? Selamat pagi. Pagi luar biasa. Luar biasa. Dulu. Jurusan. Baik, sehat semua kan hari ini, Nak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau begitu untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau kita berdoa dulu. Ketua kelas coba pimpin doanya, Nak. Untuk memulai pelajaran hari ini, berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan memeriksa kehadiran dulu. Siapa yang kira-kira hari ini tidak hadir? Oh, hadir semua. Bagus. Hari ini hadir semua, berarti kita dalam keadaan sehat semua. Nah, kalau begitu Ibu lihat sudah bersih juga kelasnya, udah rapi juga. Coba buku-bukunya dikeluarkan semua, Nak, di atas meja supaya kita mulai pembelajaran. Nah, untuk lebih meningkatkan motivasi kita belajar pada hari ini, coba kita semua berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila supaya menambah rasa nasionalisme kita. Coba semua berdiri. Nah, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Kira-kira pada minggu lalu kita telah mempelajari materi apa? Siapa yang tahu, Nak? Materi minggu lalu itu kita membahas tentang apa? Siapa? Perumusan dan penetapan Pancasila.
Ya, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bagus, dia masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu. Nah, kalau begitu hari ini kita sudah memasuki pelajaran pada bab 2, yaitu materinya apa? Siapa yang bisa tahu materi apa? Iya, norma dan keadilan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi norma dan keadilan. Apa yang dimaksud dengan norma dan apa-apa saja norma itu. Ya, jadi norma itu adalah peraturan atau aturan yang harus kita taati, yang harus kita patuhi. Karena apa? Karena setiap perbuatan atau perilaku kita itu ada aturannya. Kita nggak boleh sembarangan dalam bertingkah laku. Apabila ada yang melanggar peraturan itu, maka akan dikenakan sanksi. Nah, norma itu terbagi menjadi 4. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Adapun manfaatnya jika mempelajari materi ini, yaitu kita bisa melakukan perilaku sesuai dengan aturan. Nah, jadi kalian bisa melakukan perilaku sesuai dengan aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, apabila berduduk, tata cara berduduk seperti apa? Kemudian dalam melakukan perbuatan, itu semuanya harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini bisa kita lihat di slide yang akan Ibu tampilkan. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian bisa mendeskripsikan pengertian norma dengan bahasa sendiri secara tepat, menganalisis macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tepat, serta menyajikan hasil telaah pengertian dan macam-macam norma dengan jujur. Adapun kompetensi intinya, yaitu bisa kalian lihat sendiri di slide yang Ibu tayangkan, di kompetensi intinya. Kemudian kompetensi dasar bisa kalian lihat, indikator sikap, dan KKM kita berada di nilai 70. Nah, jadi adapun mekanisme kita pada hari ini, pembelajaran kita adalah sesuai dengan langkah-langkah PBL, yaitu Problem Based Learning. Nah, kalau begitu Ibu akan menampilkan sebuah video yang untuk kalian amati. Kalian amati videonya sambil dicatat kira-kira apa saja hal-hal yang belum kalian ketahui dan apa saja hal-hal penting yang ada dalam video itu. Dianggapnya baik dan sesuatu yang dianggap buruk. Norma kesusilaan termasuk dalam norma yang tidak tertulis, karena dilakukan berdasarkan hati nurani. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan mengakibatkan rasa malu dan penyesalan atau perasaan bersalah karena bertentangan dengan aturan. Orang yang melanggar norma kesusilaan perbuatan jahat dan tidak baik. 3. Bersikap untuk rajin beribadah dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati dari manusia atau bersumber dari hati nurani manusia. Dengan adanya norma kesusilaan, seseorang dapat membedakan sesuatu yang dianggapnya baik dan sesuatu yang dianggap buruk. Norma kesusilaan termasuk dalam norma yang tidak tertulis, karena dilakukan berdasarkan hati nurani. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan mengakibatkan rasa malu dan penyesalan atau perasaan bersalah karena bertentangan dengan aturan. Orang yang melanggar norma kesusilaan biasanya disebut sebagai orang yang asusila atau tidak bermoral. Norma kesusilaan. Baiklah nak, setelah kalian mengamati video yang Ibu tampilkan tadi, kira-kira apa yang ingin kalian pertanyakan mengenai video tadi dan tentang apa yang belum kalian ketahui? Coba bisa kalian bertanya. Siapa yang mau bertanya? Iya, apa nak? Mengapa manusia dalam kehidupannya perlu norma? Iya, kemudian siapa lagi? Iya.
bagaimana cara agar norma bisa dipatuhi dalam masyarakat? Iya, bagaimana norma bisa dipatuhi dalam masyarakat. Kemudian siapa lagi ya? Bagaimana jika norma itu tidak dipatuhi? Iya, bagaimana jika norma itu tidak dipatuhi? Bagus, pertanyaannya semua sangat bagus. Dan oleh sebab itu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian itu, marilah kita membentuk menjadi 4 kelompok. Nanti di setiap kelompok Ibu akan memberikan kalian LKPD yang harus kalian diskusikan bersama kelompok. Nah, coba Nak dibentuk kelompoknya menjadi 4 ya. Silakan Nak. Agama. Nah, di situ ada petunjuknya yang untuk kalian diskusikan. Coba kalian diskusikan bersama anggota kelompok, dan setiap kelompok harus memahami tugasnya masing-masing. Ibu berikan waktu selama 20 menit untuk kalian mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Silakan dikerjakan. Nah. Kalian bisa mencari jawabannya dari buku atau sumber lain yang relevan. Baik, nah, waktunya sudah habis. Ya, coba maju untuk kelompok 1. Norma kesusilaan. Nah, coba ada pendengar ya. Nah, coba untuk kelompok 1 norma kesusilaan, bacakan hasil diskusinya. Yang kelompok lain coba
Akibat seseorang tidak memenuhi norma kesusilaan pada gambar tersebut ialah jika anak tersebut tidak membantu kakek yang ingin menyeberang jalan tersebut, kemudian akan terjadi kecelakaan. Contoh lain penerapan norma kesusilaan adalah seorang anak meminjamkan pulpen kepada teman yang lupa membawa pulpen. Seorang anak berbagi kue kepada tetangganya. Analisis gambar 2. Seorang siswa sedang mencontek lembaran kerja temannya. Akibat jika dia tidak memenuhi norma kesusilaan pada gambar ialah anak tersebut akan terbiasa mencontek dan tidak ingin berusaha untuk belajar saat ujian. Contoh lain, seorang anak membantu temannya yang sedang kesulitan. Seorang anak tidak ingin memberi jawaban saat ujian berlangsung kepada temannya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, siapa yang ada ingin memberi tanggapan atau ingin bertanya kepada kelompok 1, coba ya. Ya, sudah. Kenapa menyontek itu termasuk pelanggaran norma kesusilaan? Ya, coba beri jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menyontek merupakan perbuatan yang tidak benar atau tidak jujur terhadap diri sendiri. Makanya menyontek merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Ya, bagaimana bisa dipahami, Nak? Bisa, terima kasih. Nah, kalau begitu coba berikan kesimpulan hasil dari diskusi kalian. Apa kesimpulannya? Kesimpulan yang telah kami dapatkan dari norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenan dengan isi kata lembu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersama dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Ya, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba kelompok 4 presentasikan hasil diskusinya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil LKPD kelompok norma hukum. Berikan analisismu tentang gambar 1 dan 2. Gambar 1, beberapa orang yang sedang mengantri membayar pajak untuk mematuhi peraturan hukum yaitu taat bayar pajak. Apabila seseorang tidak membayar pajak, maka akan mendapatkan sanksi berupa denda. Gambar 2, pentingnya menggunakan helm saat berkendara dengan sepeda motor untuk melindungi diri apabila terjadi kecelakaan. Akibat bila tidak menggunakan helm, maka orang tersebut akan dikenakan sanksi berupa denda karena telah melanggar norma hukum. Contoh lain dalam penerapan norma hukum ialah mematuhi rambu lalu lintas, tidak menggunakan narkoba, dan tidak mencuri. Baik, terima kasih. Coba apa ada yang ingin ditanggapi atau ada yang ingin ditanyakan pada kelompok norma hukum? Siapa, Nak? Ya, apa pertanyaannya? Ada sanksi atau hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan hukum? Ya, coba dijawab kelompok norma hukum. Sanksi atau hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yaitu berupa denda, penjara, atau bahkan dapat berupa hukuman mati. Ya, bagaimana, Nak? Bisa dipahami kan jawabannya? Bisa? Bisa, ya. Kalau begitu, coba berikan hasil kesimpulan dari diskusi kalian. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Baik, terima kasih. Nah, itu adalah kesimpulan dari hasil diskusi kelompok norma hukum. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, karena semuanya sudah maju dalam kelompok ini, jadi Ibu harap kalian sudah memahami materinya. Kalau begitu Ibu akan
memberi penilaian kepada setiap masing-masing kelompok. Dan kelompoknya sudah Ibu nilai. Jadi ada satu kelompok yang memiliki hasil kinerja terbaik dan memiliki nilai yang tinggi, yaitu kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi. Ibu akan memberikan sebuah reward ya untuk kelompok yang hasilnya terbaik, yaitu kelompok 1. Ini nah, selamat untuk kelompok 1 ya. Jadi karena diskusi kita telah selesai, Ibu harap kalian bisa kembali ke posisi semula ya. Sudah selesai diskusi kita dan posisi duduknya juga sudah seperti semula. Jadi Ibu mau bertanya, apa kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Coba Nak. Kesimpulan dalam hari ini, norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat dipakai sebagai panduan ketaatan dan pengendalian tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Terdapat 4 macam norma, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Ya, baik, terima kasih ya atas kesimpulannya, sangat bagus sekali. Jadi di sini Ibu akan memperkuat lagi hasil kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari, yaitu kesimpulannya bahwa norma itu adalah suatu peraturan atau aturan yang dapat mempengaruhi tingkah laku kita. Jadi kita dalam bertingkah laku itu tidak boleh seenaknya, ada aturan-aturan tertentu. Jadi setiap manusia dalam kehidupannya harus mematuhi norma. Apabila tidak dipatuhi, maka akan ada sanksi-sanksinya. Contoh misalnya dalam norma agama, setiap manusia harus memiliki agama dan mematuhi agamanya masing-masing. Contoh kita umat Muslim, apabila melanggar norma agama, maka sanksinya adalah dosa. Nah, jadi seperti itu juga norma hukum. Apabila kalian melanggar norma hukum, misalnya seperti mencuri atau melanggar lalu lintas, maka ada sanksinya. Sanksinya yaitu bisa berupa mencuri, sanksinya berupa masuk penjara, dan apabila kalian melanggar lalu lintas, sanksinya berupa denda karena kalian sudah melanggar rambu lalu lintas. Nah, jadi norma itu ada 4, norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan, yang semuanya itu memiliki sanksinya masing-masing. Ya Nak ya, bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau begitu Ibu ingin bertanya sama kalian, apakah tujuan pembelajaran kita tadi sudah tercapai? Coba kita lihat, ini tujuan pembelajaran kita. Apakah bisa dilihat kan semua? Sudah terlaksana belum tujuan pembelajaran? Sudah. Coba kita lihat KI dan KD-nya. Ini dia KI-nya, sudah terlaksana nggak? Sudah. Dan KD-nya ini sudah bisa dilihat? Sudah terlaksana semua? Sudah. Baik. Kalau begitu, Ibu akan melakukan post-test terlebih dahulu. Post-test ini yaitu Ibu akan memberikan soal berjumlah 5 soal pilihan ganda
yang nanti akan Ibu tampilkan soalnya di depan. Kalian mengerjakannya dalam waktu 10 menit, hanya tulis jawabannya saja. Ya, coba dikeluarkan semua buku latihannya. Ini dia soalnya, ada 5 soal. Bisa kalian lihat di slide yang Ibu tayangkan. Bisa kalian kerjakan sekarang dalam waktu 10 menit. Nanti dikumpulkan sama Ibu kalau sudah selesai. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Baik, waktunya sudah habis. Dikumpul semua bukunya sama Ibu. Sudah dikumpul semua kan bukunya? Jadi kalau begitu Ibu akan melakukan refleksi dulu. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Senang? Materinya bisa dipahami semua kan? Bisa. Kalau begitu coba kita berdiri semua supaya Ibu mau melihat semangatnya atau semangat. Saya kita tepuk salut dulu ya. Coba tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, terima kasih. Ibu kembali. Ya. Jadi kan? Senang kan? Senang. Jadi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi untuk minggu yang akan datang. Nah, minggu yang akan datang, Ibu akan menjelaskan mengenai penerapan dan pelanggaran norma serta sanksi-sanksi norma. Jadi kalian semua Ibu harap bisa belajar di rumah dan membaca-baca buku yang sudah ada agar kalian lebih memahami lagi untuk materi yang akan datang. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, coba kita melakukan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Coba Nak. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, berdoa dimulai.